Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masuk ke pembelajaran selanjutnya, pembelajaran ketiga, fahmut tarakib, pemahaman kaidah ya, pemahaman kaidah. Kita akan membahas tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan maf'ul bih ya. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali oleh isim. Dan apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Lalu apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah objek ya, objek. Contoh dilihat di tabel alif ini, ada contoh sederhana dari jumlah ismiyah ya. Ini mubtada dan ini adalah khobarnya ya. Ini adalah khobarnya. Ya, dilihat hamidun ya, domirnya huwa. Khobarnya adalah yaqra'u al-kitaba ya. Al-kitaba ya. Hamid di sini sebagai mubtada karena dia adalah isim. Isim, dan ini adalah kata kerja dan sekaligus fa'il, fi'il dan fa'il. Fi'il artinya kata kerja, fa'il artinya pelaku. Yaqra'u itu kan artinya dia sedang membaca ya. Siapa yang dia sedang baca ini? Hamid ya. Hamid yaqra'u al-kitaba. Kenapa al-kitaba? Kenapa bukan bu atau bi? Karena hukum dari maf'ul bih, adalah harus mansub bil fathah ya. Harus mansub bil fathah. Lihat semuanya fathah karena dia adalah maf'ul bih. Lihat catatannya ya, kalimat-kalimat di atas merupakan contoh struktur kalimat sederhana dalam bahasa Arab, yaitu jumlah ismiyah ya. Tadi sudah saya jelaskan, jumlah ismiyah adalah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtadanya diawali oleh isim ya. Susunan kalimat tersebut terdiri dari mubtada dan khobar ya. Contoh-contoh di atas merupakan contoh susunan mubtada dan khobar di mana mubtadanya ya terdiri dari isim mufrad atau tunggal ya. Hamidun, hamidah, ana, anta, anti, sadiqati, sadiqi, sadiqati, al-ustadzu, al-ustadzatu ya. Hamidun itu nama orang ya. Hamidatun juga nama orang, hamidah. Pelakunya di sini adalah pelaku yang tunggal, isim mufrad. Sedangkan khobarnya terdiri dari jumlah fi'liyah ya. Ini khobar ini dia terdiri dari jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja ya. Yaqra'u al-kitaba ya. Dia sedang membaca buku. Kalau ismiyah kan dia tidak diawali oleh isim. Hamidun ya, baru khobarnya apa? Yaqra'ul kitaba. Lanjut. Jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang dimulai dengan kata kerja ya. Tadi sudah saya jelaskan, jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang dimulai dengan kata kerja ya, jumlah fi'liyah. Sedangkan jumlah fi'liyah yang menjadi pelengkap atau mubtada, ini kan ya, mubtada yang menjadi pelengkap mubtada harus sesuai dengan mubtadanya dari sisi jenis, mudzakkar muannasnya, dan dari sisi bilangan. Apakah dia mufrad, musanna, atau jamak ya. Di sini kan mufrad, jadi makainya ya sesuai ya dengan mufrad.
Kalau tunggal maka khobarnya pun tunggal ya. Kalau mubtadanya tunggal, khobarnya tunggal. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya pun harus muannas. Gitu ya. Kaidahnya harus sesuai. Di sini yang muannas mana? Ini muannas nih. Anti sodiqoti al ustadatu ya. Hamidah muannas ya, yang memiliki kewanitaan. Hamidah nama orang perempuan. Ustazah nama sebutan untuk guru perempuan. Al ustadz sebutan untuk guru laki-laki. Sodiqoti artinya sahabatku, tapi sahabat yang dimaksud adalah sahabat perempuan ya. Kalau huwa dia makainya yaqra'u, kalau hiya makainya taqra'u, kalau ana aqra'u ya, kalau anta taqra'u. Nah ini kok bisa Pak, ini kok bisa seperti ini? Nah ini kan kalian udah belajar nih. Ini adalah tasrif, belajar di pelajaran sorof. Tasrif fi'il, apa ini? Fi'il apa? Fi'il mudhari ya. Tasrif fi'il mudhari. Kalau anti jadi makanya taqra'ina. Sesuai, harus sesuai. Jangan di mubtadanya ana tapi kamu makainya yaqra'u, ana yaqra'u. Nah itu salah ya. Jadi kalau ana ya aqra'u. Ngelihatnya di mana? Ngelihatnya di tasrif ya, di tasrif. Kalian kan sudah belajar tasrif ya. Tasrif apa? Fi'il mudhari. Ini asal katanya apa? Asal katanya adalah qara'a yaqra'u ya. Artinya membaca. Dan ini adalah tasrif dari fi'il madinya. Dan lihat di sini adalah contoh tabel dari jumlah fi'liyah. Tadi kan kita sudah belajar tentang jumlah ismiyah, ini ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari apa? Terdiri dari fi'il ya. Tadi sudah saya jelaskan jumlah fi'liyah. Pengertian dari jumlah fi'liyah adalah kalimat yang didahului atau diawali oleh fi'il atau kata kerja ya. Kata kerja, fi'il kata kerja, fa'il artinya pelaku, maf'ul bih artinya objek. Ada kata kerja, pelaku dan objek. Kalau hanya kata kerja dan pelaku cukup nggak? Bisa dikatakan sebuah kalimat nggak? Ya cukup. Kalau kata kerjanya adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek ya. Tapi di sini ada yaqra'u, yaftahu, yashrobu. Ketiga kata kerja ini adalah kata kerja yang membutuhkan yang namanya objek ya. Dia sedang membaca, maksudnya siapa? Utsman. Apa yang dibaca? Al-Quran. Kalau misalnya yaqra'u Utsman sedang membaca apa? Sampai sini doang udah nggak ada maf'ul bihnya. Ini nggak jelas maknanya ya, makanya ada maf'ul bihnya sebagai penyempurna dari keterangan kata kerja dan pelaku. Yaftahu tilmidhu al-baba ya, sedang membuka. Siapa yang sedang membuka? At-tilmidhu, seorang siswa atau seorang murid. Al-baba, apa yang dibuka? Kan tadi dia bilang sedang membuka. Siapa yang membuka adalah seorang murid ya, pelakunya. Al-baba adalah yang dibuka. Objek ya, objeknya apa? Pintu ya, yang dibuka al-baba artinya pintu. Yashrobu, sedang minum. Abi, ayahku. Apa yang diminum? Asya ya. Harus ada penjelasnya, penjelas maf'ul bihnya sebagai objek ya. Sedang minum ayah saya, asya ya, teh ya, teh ya. Ya ini yang contoh dari muannasnya. Kalau ini yang muzakkar, ini yang muannas. Taqra'u hamidah Al-Qur'an, taftahu at-tilmidha al-baba, tashrabu